Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya Herbert Sinaga dan kita akan bersama-sama melanjutkan pembahasan topik yang menarik melalui channel ini yang saya sebut dengan The Time is Near atau waktunya sudah dekat. Topik lanjutan yang akan kita bahas saat ini adalah melanjutkan topik yang sebelumnya, yaitu apakah ada kiamat. Dan tentunya ini juga sangat menarik karena judulnya adalah seberapa dekat hari kiamat itu. Kita akan membahasnya kembali bersama-sama dengan satu sumber yang tidak akan pernah salah. Apa itu? Alkitab, firman Allah yang hidup. Seberapa dekat atau kapankah hari kiamat itu? Dari video sebelumnya telah dijelaskan bahwa kiamat itu adalah waktu kedatangan Yesus yang kedua kali ke dunia ini. Nah sekarang, apakah Alkitab memberikan waktu yang spesifik dekatnya kedatangan Yesus itu? Ya, Yesus sendiri menyatakan di dalam Matius 24 dan 33. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Yesus kembali memberikan tanda-tandanya bahwa kedatangannya di dalam Alkitab tercatat dengan jelas, dan tanda-tanda itu pun bisa kita lihat pula dengan jelas. Sejarah mencatat peristiwa dunia yang sebelumnya telah ditulis dalam Alkitab, dimulai dari kenaikan Yesus ke sorga sampai saat nanti kedatangannya yang kedua kali. Mari kita pelajari bersama-sama peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, yang tercatat dalam sejarah yang menunjukkan seberapa dekat kedatangannya itu. Pertama adalah kejatuhan Yerusalem. Dicatat dalam Alkitab di dalam Matius 24 ayat 2 dan 16. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan." Yesus sudah mengatakan dalam Matius 24 ayat 2 dan 16 ini bahwa batu tidak ada di atas batu yang lain pada saat Yerusalem dihancurkan, dan semua orang yang ada harus melarikan diri ke pegunungan. Inilah pesan daripada Yesus, dan ini digenapi pada tahun 70 setelah Masehi, berkisar bulan Maret sampai September, ketika Jenderal Titus atas perintah Kaisar Nero menghancurkan Yerusalem. Dan pada saat itu ada 1 juta orang lebih bangsa Yahudi terbunuh. Bangsa Yahudi tercerai-berai saat itu. Kejadian ini sudah dinubuatkan oleh Yesus, bahwa Yerusalem dibakar dan diruntuhkan dan rata dengan tanah. Banyak yang mati terbunuh karena saat itu bersamaan dengan perayaan Paskah. Semua orang Yahudi pada saat itu datang ke Yerusalem untuk melaksanakan perayaan Paskah. Tetapi bangsa Yahudi yang mendengar dan memperhatikan peringatan Yesus selamat karena mereka pergi keluar Yerusalem. Yang kedua adalah siksaan dan kesusahan besar. Siksaan dan kesusahan besar ini tercatat di dalam Matius 24 ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Apa yang terjadi pada saat itu adalah terjadi penganiayaan orang Kristen, dan masa yaitu terjadi dari 500 Masehi sampai 1500 Masehi. Dan kita kenal dengan masa kegelapan atau Dark Ages. Sejarah mencatat lebih dari 50 juta orang mati terbunuh pada saat itu. Kenapa ini terjadi? Karena mereka menolak mengikuti ajaran yang bertentangan dengan ajaran Alkitab. Dan siksaan yang terjadi karena adanya usaha-usaha untuk memaksakan pengertian-pengertian yang di luar Alkitab. Dan untuk itulah mereka berusaha memusnahkan Alkitab pada saat itu. Nah, untuk pemusnahan Alkitab kita akan bahas pada video-video berikutnya. Di
Di dalam buku History of the Rise and Influence of the Spirit of Nationalism in Europe, reprint New York, Brazil, 1955, volume kedua, halaman 40-45. Buku ini ditulis oleh W.E.H. Leakey. Lebih dari 50 juta umat Kristen mengalami pembantaian dan diburu oleh gereja dengan pengajaran yang salah dan sesat yang telah membunuh lebih banyak nyawa orang-orang tak bersalah dari institusi manapun yang pernah ada di antara umat manusia. Inilah yang terjadi pada saat itu. Dan yang ketiga adalah matahari menjadi gelap. Sejarah mencatat adanya matahari gelap ini yang telah dituliskan di dalam Matius 24 ayat 29. Segera sudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap. Setelah kita melihat tadi kejadian yang kedua, masa kegelapan pembunuhan orang-orang Kristen dari 500 Masehi sampai 1500 Masehi, terjadilah matahari menjadi gelap. Kegenapan ini pun terjadi pada tanggal 17 Mei 1780 dan kejadian ini terjadi pada jam 9 pagi. Sejarah mencatat kegelapan itu sangat pekat. Semua binatang kembali ke tempatnya karena mengira hari sudah malam. Dan kejadian ini terjadi setelah masa kegelapan. Sejarah mencatat dalam buku Connecticut Historical Collection yang dikompil oleh John Werner Barber yang ditulis pada halaman 403, dicatat di sana, pada tanggal 17 Mei 1780 adalah hari gelap yang luar biasa. Lilin dinyalakan di banyak rumah-rumah. Burung-burung berhenti berkicau dan menghilang. Unggas ataupun ayam berhenti berkokok. Itulah yang terjadi pada masa itu. Dan yang keempat adalah bulan tidak bercahaya dan berwarna merah darah. Ini sudah dicatat di dalam Matius 24-29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan diperjelas lagi dalam Joel 2:31, bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan yang dahsyat itu. Dan ini kembali digenapi setelah terjadi matahari gelap 17 Mei 1780 dan dilanjutkan kembali dengan bulan berubah warna menjadi merah seperti darah. Dan ini terjadi setelah masa kegelapan, tepat seperti apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Seorang pengamat dari Stone History of Massachusetts mengatakan, ketika itu terjadi, bulan penuh seperti warna merah darah. Yang kelima, bintang berjatuhan dari langit. Matius 24:29 dikatakan, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan bergoncang. Kejadian ini terjadi pada tanggal 13 November 1833. Dan masa itu terjadi setelah masa bulan berubah warna menjadi merah. Jadi urutannya jelas sekali. Matahari menjadi gelap, bulan menjadi merah, dan bintang-bintang berjatuhan. Dan sejarah mencatat, saking terangnya bintang itu terlihat di angkasa, malam itu seperti tanpa alat penerang, saking terangnya. Dan kejadian ini terjadi setelah masa kegelapan. Pada saat itu orang berpikir bahwa hari akan segera kiamat atau Yesus akan segera datang. Ditulis juga oleh Peter A. Milman dalam bukunya The Falling of the Stars, dikatakan bahwa keadaan yang sangat terang benderang itu berlangsung selama hampir 4 jam. Yang keenam, munculnya nabi-nabi palsu. Dalam Matius 24 ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Markus 13 ayat 22, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Nah, ini telah dituliskan dalam Alkitab dan sekarang pun telah digenapi. Kejadian pada saat ini
atau munculnya nabi-nabi palsu ini dimulai pada abad yang ke-19. Ini terjadi di Australia, Rusia, Inggris, Jepang, Amerika, Korea, Malaysia, bahkan Indonesia, dan juga berbagai negara-negara lainnya. Sejarah mencatat paling sedikit ada 28 orang yang mengaku bahwa dia adalah Yesus Kristus. Dan kejadian ini dimulai dengan abad ke-19 hingga saat ini. Mari kita lihat apa yang ditulis dalam sejarah. Pada abad ke-19 ada 5 yang tercatat. Yang pertama adalah John Nicholas Tom yang berasal dari Inggris. Yang kedua adalah Arnold Porter dari Amerika Serikat. Yang ketiga adalah William W. Davis. Khusus untuk William W. Davis ini, kita bisa melihat bahwa orang ini adalah pemimpin dari pecahan Latter-day Saint atau Mormon, dan dia berlokasi di Walla Walla, Washington. Dia mengajarkan pengikutnya bahwa ia adalah malaikat Michael yang sebelumnya pernah hidup sebagai Adam, Abraham, dan Daud. Ketika putranya Arthur lahir pada tanggal 11 Februari 1868, Davis menyatakan bahwa bayi itu adalah reinkarnasi Yesus Kristus. Ketika putra keduanya David lahir pada tahun 1869, ia dinyatakan sebagai Allah Bapa. Luar biasa, bukan? Dan yang keempat adalah Mirza Ghulam Ahmad dari India. Yang kelima adalah Lord de Palingboer dari Belanda. Di abad ke-20 ada 18 orang. Saya tidak sebutkan semuanya, saya akan sebutkan beberapa. Yang antara lain adalah George Ernest Rowe dari Prancis, dan ada juga dari Sun Myung Moon dari Korea Selatan. Ada juga Arifin Mohammed dari Malaysia, Mitsuo Matayoshi dari Jepang, dan juga Inri Cristo dari Brazil. Dan khusus saya sebut di sini adalah David Koresh. David Koresh terlahir dengan nama Vernon Wayne Howell, dan dia adalah pemimpin sebuah sekte keagamaan Tunas Daud di Waco, Texas. Meskipun tidak pernah secara langsung mengaku sebagai Yesus sendiri, namun ia menyatakan bahwa ia adalah nabi terakhir dan anak Allah domba. Dan ini dia katakan pada tahun 1983. Pada tahun 1993, pada waktu ada serangan oleh BATF AS dan mengepung gerejanya, dan pada saat itu mereka melakukan pembakaran diri. Koresh beserta 54 orang dewasa dan 21 anak-anak ditemukan tewas pada saat itu. Dan berikutnya adalah Hogen Fukunaga dari Jepang, dan juga ada juga dari Rusia Sergei Torov. Dan inilah yang terjadi pada abad yang ke-20. Mari kita lihat ke abad yang ke-21. Sejauh ini ada 5 orang yang tercatat. Yang pertama adalah Apollo Kuiboloy, David Scherer, Oscar Ramiro Ortega, Alan John Miller. Yang kelima adalah Leah Eden yang lahir pada tahun 1947. Dia adalah orang Indonesia yang lahir di Makassar. Pada tahun 1998, dia mengaku bahwa dia bertemu dengan malaikat Jibril beberapa kali, di mana malaikat Jibril itu meyakinkan dia bahwa dia adalah Imam Mahdi atau Mesias yang membawa nubuatan keamanan dunia dan keadilan sebelum hari kiamat. Pada kesempatan lain, dia juga mengaku bahwa dia adalah reinkarnasi dari Bunda Maria, sedangkan anaknya Ahmad Mukti sebagai reinkarnasi Yesus. Luar biasa, bukan? Dia menulis buku yang berhalaman 232 yang berjudul Perkenankan Aku Menjelaskan Sebuah Takdir. Semua data ini kita bisa melihat di dalam ID Wikipedia, daftar orang yang mengaku sebagai Yesus. Nah, sekarang kita sudah melihat dari abad ke-19, 20, dan ke-21 ini banyak orang mengaku Yesus Kristus, dan banyak juga yang tertipu karena banyak yang mengikut orang-orang ini. Dan orang-orang ini bahkan mengaku sebagai umat Tuhan. Nah, kita sudah melihat sejarah mencatat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kedatangan Yesus sudah sangat dekat. Apa yang dikatakan di dalam Alkitab
jelas sudah terbukti pada sekarang ini. Jadi sudah seberapa dekatkah kedatangan Yesus yang kedua kali itu? Matius 24 ayat 33. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Nah, setelah kita mempelajari tanda pertama sampai ke-6, hampir semua tanda-tanda sudah digenapi, dan Alkitab pun menyatakan bila mana tanda-tanda itu sudah menunjukkan kepada kita bahwa itu telah digenapi. Nah, sekarang apakah kita bisa mengidentifikasikan bagaimana cara kedatangan Yesus itu? Karena banyak orang tertipu. Oh, Yesus sudah datang di sebelah sini, Yesus sudah datang di sebelah sana. Nah, sekarang apa yang Alkitab jelaskan mengenai cara kedatangannya dan bagaimana cara kedatangan Yesus itu? Dan kita akan selalu bersumber kepada Alkitab, dan kita tidak ingin tertipu dengan yang palsu. Kita akan pelajari berikutnya bagaimana cara kedatangan Yesus yang kedua kali atau kiamat itu terjadi. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan